Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh sungguh menaikkan puji-pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkaulah
ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami datang padamu Tuhan pada pagi ini. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami sembah Tuhan, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapa surga, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan-Mu. Kami sungguh meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Allah yang maha mulia, maha tinggi, maha agung Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, Kau sungguh yang memimpin kami setiap pribadi, untuk kami boleh sungguh-sungguh bisa terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Pagi ini kami menyembah Engkau dan kami merindukan penyertaan-Mu melalui setiap kebenaran firman, sehingga hidup kami hidup yang terus menjalaninya di jalannya di dalam firman, dan kami boleh sungguh menjadi pribadi yang taat kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami mohon pimpinan-Mu, anugerah-Mu, nyatakan kebenaran-Mu melalui firman-Mu, sehingga hidup kami boleh juga selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 10 dan 11. Roma 12, 10, 11. Mari kita membacakannya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang bagian ini, ayat yang ke-11, itu seringkali kita renungkan dalam kaitannya dengan
pelayanan biasanya di gereja. Jadi tentang biarlah rohmu menyala-nyala, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, memang dalam bagian ini Eli memberikan judul itu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, saudara, pelayanan sebetulnya, pelayanan sejati tidak pernah dimulai dari panggung sebetulnya. Jadi pelayanan sejati itu bukan dimulai dari pelayanan mimbar, masuk di panggung, di depan itu. Melainkan pelayanan itu diawali dari hati yang melayani dan juga dipraktekkan dalam komunitas kecil di mana kita tinggal, yaitu keluarga. Jadi sekali lagi, pelayanan itu mulai dari hati kita. Memang hati kita yang melayani, ingin melayani. Yang kita praktekkan di dalam komunitas kecil kita, yaitu rumah tangga. Nah, pada bagian ini yang kita baca dalam Roma tadi, ada dua hal penting ditekankan di sana, di mana kasih yang saling menopang dan semangat yang menyala-nyala. Kalau kita memperhatikan di sana, hendaklah kamu saling mengasihi. Saling mengasihi berarti apa? Saling menopang di dalam kasih. Ya, saling menopang di dalam kasih. Saling mendahului dalam memberi hormat, ya kan? Dan kemudian dikatakan sana semangat yang menyala-nyala. Saudara, dalam konteks kehidupan keluarga, jika suami istri hidup dalam kasih yang tulus, maka pelayanan mereka tidak lagi menjadi ajang pembuktian diri, tetapi menjadi persembahan hidup bagi Kristus. Jadi suami istri yang tulus di dalam kasih, maka apa yang terjadi? Pelayanan mereka itu bukan menjadi ajang pembuktian diri, tapi justru persembahan yang hidup. Sudah dalam perjalanan pelayanan, seringkali muncul godaan untuk merasa lebih aktif, merasa lebih dipakai, atau lebih diperhitungkan. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita dipanggil bukan untuk saling bersaing, tapi apa dikatakan? Saling mendahului dalam memberi hormat. Sudah artinya, ketika pasangan suami istri seharusnya, jadi pasangan suami istri seharusnya menjadi orang pertama yang menghargai, yang menyemangati, dan mendoakan pasangannya dalam pelayanan. Iya kan? Jadi, saya kira semua harusnya begitu ya. Kalau ada pasangannya yang sungguh-sungguh ingin melayani, ya kita dorong. Ya tentu pelayanan yang bertanggung jawab kan. Kita dorong, kita semangati, kita hargai, kita doakan. Ya, seperti itu. Ketika baik suami ataupun istri. Dan saya melihat juga ada banyak contoh begitu kan. Istrinya rajin pelayanan, bahwa suaminya begitu mendukung ya. Dan sebaliknya, suaminya rajin pelayanan, istrinya begitu mendukung. Nah, tapi memang ada beberapa kasus juga yang kita lihat. Istri melayani, suami tidak suka. Ada juga. Atau suaminya melayani, istri tidak suka. Ada juga. Ini tentu mungkin karena keduanya belum mengerti kebenaran firman ini. Ya, karena pelayanan itu kan datang dari hati kita dan dimulai dari rumah. Saudara, ketika seorang suami berkobar dalam melayani, ya semestinya istri tidak boleh merasa tersisih, betul kan? Atau sebaliknya. Melainkan bangga
dan ikut menopang. Begitu juga sebaliknya ketika seorang istri dipakai Tuhan. Suami hadir bukan untuk menyaingi. Jadi melainkan meneguhkan. Inilah sebetulnya rahasia pelayanan yang berakar dalam kasih Kristus. Kasih yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Ya, kalau memang ingin melayani. Beda urusannya kalau orang bukan ingin melayani, tapi mungkin ingin populer, ingin popularitas. Maka ketika semakin populer, semakin mengabaikan pasangannya. Semakin sibuk atau semakin rajin, semakin mengabaikan keluarganya. Itu sama sekali tidak yang dimaksud ayat ini, saudara. Makanya dikatakan tadi, hendaklah kamu saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat. Memang harus saling menopang dalam kasih, dalam pelayanan. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang pernikahan ya, kita kan bukan hanya berbicara satu tubuh, bukan hanya bicara tentang satu roh, tapi salah satunya adalah satu visi. Dari mana kita bisa mengenal atau tahu visi pasangan kita? Salah satunya melalui pelayanan. Saudara, melayani bersama-sama menjadi tim yang saling menopang, saling mendukung, tidak merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Ya, karena pelayanan bukan ajang untuk persaingan. Pelayanan adalah tempat di mana kita boleh mendedikasikan diri kita kepada Tuhan melalui apa yang kita bisa lakukan. Rumah tangga yang bersatu, ya kan, dalam pelayanan akan menjadi kesaksian yang hidup. Papa, mamanya, suami istri melayani, anak-anak melayani, saudara. Kenapa? Karena anak-anak melihat teladan, kasih, dan hormat. Jadi semakin kita melayani, semakin kita harusnya menghormati pasangan kita. Bukan sebaliknya. Semakin kita rajin melayani, mengabaikan dan merendahkan pasangan kita. Seharusnya semakin saya dan saudara rajin melayani, maka saya dan saudara semakin menghargai pasangan kita. Saudara, ketika itu terjadi, maka kehidupan kita justru menjadi kesaksian, teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak melihat teladan kita dalam kasih, dalam hormat. Jemaat merasakan kehangatan kasih Kristus. Dan tentu dunia menyaksikan bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang menopang, bukan yang menjatuhkan. Jadi saudara, ketika kita hidup dalam kasih itu memang indah, saudara. Kita saling mendukung, saling menopang, saling mendahului, memberi hormat, menghargai, bukan saling menjatuhkan, apalagi saling merendahkan. Saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh menghormati pasangan dalam pelayanan? Atau diam-diam membandingkan diri, wah saya lebih bagus dari dia ini. Terlepas Anda sebagai suami atau istri, apakah ada dalam dirimu membandingkan? Aduh, kayaknya saya lebih hebat nih dari pasangan saya. Saya lebih semangat nih. Saya lebih bagus nih. Saya lebih populer nih. Apakah ada seperti itu? Saudara, bagaimana kita bisa menjadi penopang, bukan pengkritik bagi pasangan dalam panggilan pelayanannya? Penopang, bukan pengkritik. Jadi ditopang pelayanan pasangan kita. Sekali lagi, tentu pelayanan yang bertanggung jawab ya.
Yang terakhir, apakah rumah tangga kita sudah menjadi kesaksian kasih dalam pelayanan bersama? Apakah sudah menjadi kesaksian kasih dalam pelayanan bersama? Saudara, kiranya kita semuanya bisa saling mendukung, menopang di dalam pelayanan. Panggilan apa yang Tuhan berikan kepadamu, kerjakanlah, dan biarlah engkau saling mendukung satu dengan lain. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memanggil kami bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai pasangan untuk melayani-Mu. Ajarlah kami untuk selalu saling menopang, saling menghormati, dan saling menyemangati. Jauhkan hati kami dari persaingan atau iri hati, dan gantikan dengan kasih yang mendalam. Biarlah rumah tangga kami menjadi altar pelayanan yang hidup, di mana kasih-Mu nyata dan nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu pelayanan itu muncul mulai dari hati kami, dan kami praktekkan dalam kehidupan keluarga kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Pagi ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman. Kami berdoa agar setiap kami yang mendengarkan ini, kami boleh sungguh dipanggil untuk kami memiliki hati yang berkobar-kobar untuk melayani dengan sepenuh hati, sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga Tuhan pagi ini sungguh diingatkan agar pelayanan itu muncul dalam hati kami. Sungguh-sungguh melayani, saling mendahului dalam memberi hormat, bukan saling merendahkan, bukan saling merasa lebih hebat, bukan saling merasa lebih mampu, tetapi kami saling betul mendukung, saling menghormati, saling mengasihi. Tuhan, Engkau pimpinlah dalam setiap kehidupan pelayanan kami, mulai dalam kehidupan keluarga kami. Pagi ini kami berdoa, kalau ada di antara kami karena satu dan lain hal tidak mau terlibat di dalam pelayanan, ampunilah. Dan biarlah kami semua boleh memulai untuk sungguh-sungguh mau terlibat dalam pelayanan, karena Tuhan itulah yang Engkau kehendaki. Pagi ini kami sungguh datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan bahwa setiap kami, biarlah melalui kehidupan keluarga kami boleh menjadi kesaksian bagi Tuhan di tengah-tengah lingkungan. Biarkan kami juga boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk boleh menyaksikan betapa Tuhan dalam kehidupan kami nyata dan luar biasa. Biarlah Tuhan pakai kami dalam kehidupan rumah tangga kami untuk memuliakan Engkau. Pagi ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk pelayanan pekabaran Injil. Dimanapun dan Tuhan, kepada siapapun Tuhan, Kau sungguh yang menyertai. Kami serahkan bahwa setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah terpencil, bahkan Tuhan menjaga suku-suku tertentu, Tuhan Kau pimpin, Tuhan Kau sertai, sehingga Tuhan boleh sungguh memampukan bahwa setiap orang-orang yang secara khusus juga terlibat dalam pelayanan ini,
Tuhan untuk boleh mengerjakannya. Kami berdoa untuk para misionaris yang datang dari luar negeri, Tuhan berkati. Bukan hanya para misionaris tetapi keluarga, pasangan dan juga anak-anaknya yang begitu luar biasa mendukung. Tuhan berkatilah. Kami sungguh serahkan di hadapan Tuhan untuk pelayanan pemberitaan Injil melalui sosial media. Biarlah itu juga boleh sungguh menjadi kesempatan untuk bisa memberitakan, mengabarkan kabar baik di tengah-tengah lingkungan kondisi yang tidak mendukung Tuhan. Berkatilah kami dan biarlah kami saling menopang, saling menyemangati, dan Tuhan kami boleh sungguh dimuliakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk seluruh kehidupan kami. Hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terutama kami turut berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam proses recovery, mereka yang sedang mengalami Tuhan masalah fisik, kelemahan fisik. Tuhan, Kau sungguh yang melawat, Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami Tuhan pergumulan hidup dalam pekerjaan, dalam apapun. Tuhan, Kau juga yang membukakan jalan. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan, Kau sungguh yang akan menolong kami semuanya. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih kehidupan kami hari ini, juga untuk pendidikan, aktivitas seluruh yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Shalom, selamat berkarya, Immanuel.